warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Alhaakumut takasur. Bermegah-megahanlah yang telah melalaikan. Hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan yang melalaikan sampai kepada masuk kubur. Jadi bermegah-megahan itu banyak orang yang lalai dengan harta dan bermegah-megahan. Apa itu bermegah-megahan? Punya harta banyak. Kalau beli barang pun yang bermerek, yang orang lain tidak bisa menyainginya. Mobil yang bermerek, artinya yang termahal. Jamnya yang termahal. Kemudian rumah pun yang termahal, kawasan yang mahal. Sepatu pun yang sangat bermerek, mahal, branded, orang lain tidak punya. Allah sudah mengancam bahwa pada orang yang bermegah-megahan ini, orang yang sampai lupa, sampai lalai gitu, sampai masuk ke alam kubur bermegah-megahan sampai mati dia, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Gitu. Itu surat At-Takasur sudah mengancam demikian. Di dalam surat yang lain yaitu surat Al-Humazah, Allah juga mengancam nanti selain yang seperti tadi gitu, orang yang bermegah-megahan tadi, bermewah-mewahan, apalagi dipamer-pamerkan gitu ya. Udah bermegah-megahan melalaikan gitu. Selain diancam di dalam neraka jahim, juga di dalam surat Al-Humazah itu diancam di neraka Hutomah, diikat di dalam tiang-tiang yang tinggi, terus dibakar oleh api neraka sampai ke dalam ulu hati gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah
narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'shadah fi amadim mumaddadah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya gitu, padahal sekali-kali tidak. Jadi orang yang kaya gitu, boleh sih kaya dalam Islam, tapi jangan bermegah-megahan. Beli yang bermerek, yang ya boleh sih yang cakep saja, yang awet, tapi tidak harus number one. Mobil pun harus number one, orang lain nggak ada yang punya, nggak mau disaingi. Hartanya dikumpul-kumpulkan, udah punya mobil 1 bermerek, mobil 2 lagi bermerek, mobil 3 lagi, 4 lagi, 5 lagi, kumpul-kumpulkan. Sepatu pun begitu, udah punya sepatu yang bermerek, ini ada merek lain lagi yang keren juga, nah, beli lagi. Tas yang bermerek branded sampai ratusan juta, bahkan 1 M. Tasnya aja bisa buat beli rumah, bisa. Kendaraannya yang mewah-mewah, bermegah-megahan, ditumpuk-tumpuk lagi, kemudian diriak-riakan, dipamer-pamerkan di sociality, di mass media. Hartanya itu dihitung-hitung lagi. Nah, itu diancam di dalam neraka hutoma, maaf ya, silakan neraka hutoma. Kalau yang tadi di neraka jahim, jadi ada neraka hutoma gitu. Nah, kaya boleh sebenarnya, tapi gunakanlah untuk sodako. Kaya boleh, jangan ditumpuk-tumpuk, jangan yang bermegah-megahan. Kalau bermegah-megahan itu termasuk sombong, merasa dirinya terhebat, ingin dipuja, jadi ria, ingin number one itu jadi merasa sombong deh. Allah benci sama orang-orang yang sombong, baik dari kesombongan karena hartanya, kesombongan karena kekuatannya, kesombongan karena kekuasaannya maupun kesukuannya. Nah, nggak boleh itu. Allah sangat marah pada orang sombong. Pada zaman dahulu ada orang kaya yang kaya banget gitu, sampai kuncinya aja itu, kunci gudangnya itu dipanggil kemana-mana, dibawa kemana-mana oleh algojonya gitu, sampai digotong 2 orang kemana-mana, kuncinya aja guys. Ya, tapi karena kesombongannya, hartanya ditumpuk-tumpuk, tidak disodakokan. Ada orang miskin, ada orang anak yatim, tidak dipelihara gitu. Hanya tumpuk-tumpuk, bermegah-megahan untuk beli sepatu yang mereknya 300 sampai 1 M, jam tangan yang mereknya sampai 1 M, tapi ada orang miskin minta makan, yang 1 hari makannya aja 25.000 gitu atau 50.000 aja, tidak digubris atau tidak dipelihara, maka Allah tenggelamkan di semua hartanya. Makanya nanti sampai sekarang ada cerita harta korun, harta karun. Saya pikir dulu harta karun, tapi ini harta korun, artinya korun. Ini betul-betul melegenda, terjadi pada zaman dahulu di suatu negara tertentu, bangsa, tetapi ceritanya sampai mendunia karena memang demikian. Nah, di zaman Rasul juga ada Sa'labah bin Harits, ya, Sa'labah bin Harits, orang yang miskin, kemudian minta doa kepada Nabi, minta didoain supaya kaya, maksa dia. Akhirnya didoain sama Rasulullah, kaya lah, kaya, dikasih kambing 1 sampai kambingnya beranak 4 jadi 16 jadi terus berlipat sampai lupa sholat, ya, lupa janjinya kalau nanti kaya akan tambah
rajin sholatnya, kaya tambah banyak sodako. Ternyata diingatkan membayar zakat, tarsok membayar zakat, tarsok. Ada utusan Rasulullah datang menagih zakatnya, akan datang sendiri, tetapi tidak datang pada Rasulullah sampai 3 kali. Akhirnya suatu saat sudah hampir diajab Allah, maka dia mau bayar zakat. Zakatnya ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Abu Bakar, Umar juga menolak, sampai kepada suatu saat cerita dimiskinkan gitu. Jadi kaya boleh, jangan bermegah-megahan. Punya harta banyak boleh, jangan bermegah-megahan, jangan ditumpuk-tumpuk. Baju bagus ditumpuk-tumpuk, beli lagi, tumpuk lagi, yang nggak kepake amalkan. Karena apa? Baju tadi menagih, barang tadi menagih, dipakai sholat apa enggak gitu. Jadi intinya jangan bermegah-megahan, jangan menumpuk-numpuk harta, jangan dihitung-hitung. Gunakanlah untuk sodako, gunakanlah untuk memberi makan orang fakir, memberi makan anak yatim, agar tidak disangka mendustakan agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.